Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata modul 3 aktivitas 6, yaitu praktik segitiga restitusi. Aktivitas 6 tentang, baik, di sini saya jelaskan yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang menginginkan apa sih pembelajaran atau jawaban satu dapat menghasilkan lebih mandiri dan bertanggung di mana poinnya ada di sini, terutama dasar stabilitas kehidupan itu berdasarkan prinsip apa kesalahan pembelajaran proses pembelajaran. Pertama, pembelajaran berdasar pada siswa tidak sukses. Yang poin yang kedua yaitu validasi tindakan yang ketiga, pembelajaran berdasarkan konsep setiap pelaku dan yang keempat sekolah kebutuhan guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian ini mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memberikan bangunan vertikal tinggi. Poin ketiga, peserta didik atau pihak memberikan murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara. Kemudian yang kedua, kemudian mampu memberikan kemampuan dalam biasa. Dan di sini saya mengambil sampel siswa ya, praktek peserta didik memulai yaitu peserta didik menjelaskan dan yang keempat yaitu siswa kelas 10 DPIB 2 untuk memahami. Jadi kasusnya ini adalah saya mendapati dalam Ananda Igil Mahyudin ini bermain HP itu di dalam kelas. 3 step belum waktu pembelajaran. Abang 21 adalah pada saat jam mata pelajaran dasar perencanaan konstruksi yang saya ambil. Pada perjalanan ini, jadi untuk menyampaikan untuk membuka, saya jelaskan terlebih dahulu kembali kesepakatan maksud dan tujuan pembelajaran dalam kelas ini, serta di penghujung kelas mencoba menyampaikan pengantar pembelajaran. Kita simak videonya, mencoba untuk siswa ini agar paham terkait dengan kesalahan apa yang dia guru menyampaikan. Selanjutnya apresiasi, yaitu validasi tindakan pada siswa karena sudah mengikuti kesepakatan yang sudah dilaksanakan, yaitu apel pagi. Jika suaranya mungkin agak tidak jelas ya, siswa wajib. Sini saya coba menyampaikan kepada siswa dan kartu nama. Jika seperti itu yang kamu lakukan, maka apa langkah selanjutnya? Pegang peserta didik agar pelaksanaan. Dan saya tanyakan juga kelas, kenapa dia bermain HP ketika bukan waktunya istirahat. Dan juga menyampaikan manfaat dari kebiasaan baik, yaitu selalu disiplin dan seragam, pada waktu masuk. Saya sampaikan untuk pembelajaran DPK ini berlangsung selama guru mencoba untuk memperkenalkan pembelajaran satu hari full praktik dari jam 7, karena mungkin sebelum 7.15 atau 7.30 siswa sampai dengan jam 15 bahkan pada materi pada hari ini. Pembelajarannya adalah menjalankan pekerjaan mereka dan juga siapa yang belum selesai. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu kegiatan inti. Pembelajaran yang saya terapkan kepada anak-anak adalah bagian dengan sebuah permainan, yaitu fighting competition, yaitu mencari harta.
Dimulai dengan menjelaskan terkait permainan siswa sampai dengan konsekuensinya yang digambarkan bagi yang bisa dilakukan atas kesadaran diri. Bukan dari sangat asik ya kalau kita lihat dari sangat antusias. Kita lanjutkan ke kegiatan bagian menanyakan keyakinan. Konsekuensi saya sampaikan kepada siswa ada kesepakatan kelas yang telah dibangun dan setiap pagi ya pada setiap apel masuk bengkel apa saja itu ada kesepakatan kelas yang bisa disampaikan teman-teman. Di sini saya percepat saja videonya. Jadi ceritanya adalah kesepakatan kelas yang coba dibangun adalah kesepakatan dengan siswa. Itu ada 5 poin dan akhirnya Ananda Ijal ini menemukan ada 3 poin coba kesalahan atau 3 kesepakatan yang telah dilanggar, yaitu yang pertama adalah menghormati orang tua dan manapun penerapannya. Kemudian yang kedua, saya menempelkan pertanyaan rajin biar belajar dan berusaha berprestasi. Kemudian yang jawabannya adalah jawaban yang salah satu terhadap yang akan saya sebarkan di atas meja-meja di kelas. Kemudian meminta kepada siswa untuk mencari jawabannya. Saya menekankan kembali kesadaran apa yang bisa dapatkan jawaban Ananda Ijal dapatkan pada institusi ini, dan harapannya apa yang bisa Ijal lakukan dalam memperbaiki praktek ini. Semuanya mendapatkan skor tinggi ya. Jadi di sini saya bercerita panjang lebar ya terkait dengan permasalahan kasuistik sekolah ini. Dan ini adalah video yang saya buat secara tahap, mungkin saya tidak menutup. Setelah kegiatan ini selesai, belum menutup kelas tersebut skenario penjelasan kesalahan yang sengaja dibuat memberikan hati saya positif mengambil siswa didik secara acak dan memanggil mereka untuk saya ajak dialog. Kemudian saya minta kesediaannya untuk jam DPK itu ini adalah tanggapan siswa sangat panjang, 12 jam ya, 8 jam di hari Selasa, 10 jam totalnya, 8 jam di hari Selasa dan 2 jam di hari Jadi untuk pelajaran saya cukupkan sampai kemudian akan dilanjutkan dengan terkait dengan pekerjaan yang kesimpulan dari pembelajaran abad ke-21 ini menurut saya dapat ditandai dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran melalui penyesuaian keberagaman dan pembelajaran yang harapannya yaitu peserta didik bisa berdiskusi dan belajar dengan skala saya. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya pukul 8.23 yaitu praktik sehingga itu dasar Bapak. Saya jelaskan juga apa itu sehingga itu suatu proses ya buat dialog yang belajarkan atau orang tua agar dapat menghasilkan yang lebih dan kandungan. Poinnya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabilitas yang bahwa
yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menggeser identitas sukses. Poin yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku upaya siswa dapat juara satu itu akan bergeser dari stimulus ke respon menjadi perlambatan kematian. Kemudian mengenali dan mengetahui kebutuhan akan. Ketiga, apa perbedaan yang laboratorium akan diberi? Pertama, pembelajaran harus berpusat kepada siswa motivasi secara kedua, pembelajaran harus kemudian mampu mengaitkan keyakinan pembelajaran harus memiliki konteks. Yang keempat, ini saya mengasih satu siswa ya untuk praktek restitusi ini, yaitu peserta didik Miguel Mahyudi. Ini saya menggunakan metode pembelajaran siswa kelas 10 DPIB 2 peserta didik. Jadi kasusnya ini adalah saya mendapati Ananda Miguel Mahyudi ini. Kemudian yang kedua, bermain HP di dalam bukan kemampuan pada hal yang belum istirahat, dan itu adalah pada saat berada mata pelajaran peserta didik memulai dengan saya untuk melaksanakan. Jadi untuk penyampaian di awal yang keempat saya jelaskan lebih baik peserta didik untuk maksud dan tujuan pembelajaran dalam kelas ini efektif dalam dia untuk coba untuk let's do it. 3 step mencoba untuk pembelajaran siswa ini agar paham terkait dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Pada pendalaman ini selanjutnya pada fase ini yaitu validasi tindakan, peran untuk membuka kelas, mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan kelas yang dicapai, serta jika suaranya masih agak tidak jelas sampaikan pengantar pembelajaran. Sini saya coba menjelaskan kepada siswa jika seperti itu yang kamu lakukan, maka apa langkah selanjutnya? Lalu membiasakan tidak apresiasi. Kemudian saya tanya pada siswa karena sudah kenapa nih ya mengikuti kesepakatan yang sudah dilakukan waktu apel istirahat yang masuk ke dalam kelas bengkel. Pertama, siswa wajib memakai atribut penghafal, kartu nama, kemudian akan selalu dicek buku dan mungkin make up dari peserta didik agar pelaksanaan di dalam kelas bisa lebih kondusif dan nyaman. Perlu saya sampaikan untuk pembelajaran DPK ini berlangsung selama menyampaikan 8 saat dan 1 hari full di jam 7 biasaan baik 7.15 lalu 7.30 sampai jam 12.49 masuk untuk materi pada hari ini. Pembelajarannya adalah melanjutkan pekerjaan praktek maupun siapa yang selesai. Guru mencoba untuk memperkenalkan pembelajaran terakhir kepada siswa. Karena mungkin sebelum itu siswa meyakinkan siswa bahwa pembelajaran bisa dilakukan bukan dari perintah atau melalui ajakan. Mari kita lanjutkan ke tahap yang kedua, bagian menanyakan keyakinan. Pembelajaran yang saya terapkan kepada anak-anak adalah pembelajaran dengan sebuah permainan yaitu finding treasure. Saya sampaikan kepada siswa
Dimulai dengan menjelaskan ada kesepakatan kelas yang telah sampai dengan konsekuensinya. Setiap pagi pada setiap apel masuk bengkel itu ada kesepakatan kelas yang sangat asik ya kalau bisa kita sampaikan. Jadi di sini saya percepat saja, sangat antusias. Ini ceritanya adalah kegiatan yang mencoba di kamu adalah kesepakatan dan siswa. Itu ada 5 poin dan konsekuensinya yang berdasarkan analisa dengan amat tekan ada 3 poin kesalahan kelompok yang kesepakatan telah diberikan lagi. Yang pertama adalah menghormati orang tua dan menghibur. Kemudian yang kedua adalah rajin belajar dan berusaha prestasi. Kemudian yang ketiga adalah patuh terhadap peraturan sekolah. Permainan ini saya coba kaitkan yang pada saya menekankan kembali kesadaran apa yang bisa Anda dan dia dalam pandang. Dan saya kita harapannya apa, kemudian dia bukan jawaban yang benar dan jawaban yang salah akan saya sebarkan di atas meja di kelas. Kemudian kepada di sini saya bercerita panjang lebar ya dengan permasalahan kasuistik sehingga mendapatkan ini adalah video yang saya buat bisa tidak melakukan skenario dalam kesalahan yang sedang dibuat yang mendapatkan saya langsung mengambil siswa seperti secara acak dan memanggil mereka untuk saya dialog. Kemudian saya akan kesediaannya untuk bisa saya kira adalah tanggapan siswa. Lanjut ke tahap penutup. Setelah kegiatan uji selesai, sebelum menutup kelas tersebut dengan memberikan penjelasan tentang memberikan positif peserta didik yang lebih bisa memberikan solusi misalnya yang malas belajar malas beraktivitas karena jam IPK itu termasuk jam yang sangat panjang, yaitu 12 jam ya, 8 jam di hari Selasa dan 2 jam 10 jam totalnya 8 jam di hari Selasa yang 2 jam di hari Rabu saja. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai dengan jam ini. Sudah akan digantikan dengan video singkat yang terkait dengan segitiga status saya, pekerjaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata modul 3 tes 5, yaitu praktek segitiga restitusi. Kesimpulan dari pembelajaran 31 ini menurut saya, baik di sini saya jelaskan dapat ditandai dengan berubah pilihan pembelajaran, yaitu suatu proses dialog dan pembelajaran yang menarik atau harapan dapat dari bisa nyaman dan belajar lebih mandiri. Dan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa. Poinnya ada 3 kunci. Yang pertama adalah tepatnya pukul 8 sampai dengan 10. Itu berdasar kerja membuat kesalahan pada mata pelajaran kasus pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal supaya identitas sukses sudah. Poin yang kedua adalah validasi tindakan bersama. Berdasarkan prinsip setiap perilaku belajar supaya memperbaiki suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengerti kebutuhan akan memperbaiki. Poin ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian akan
mengaitkan keyakinan dengan tindakan sendiri. Oke, di sini pembelajaran saya satu siswa sangat menunjukkan kepada siswa itu berkembang pesat dan siswa kelas 10 DPB 2. Apa prinsip? Jadi kasusnya ini adalah saya mendapati pembelajaran harus berurusan dengan dia Mahidin ini pembelajaran harus bermain HP di dalam padahal sebelum memulai istirahat. Dan yang keempat di sekolah adalah terintegrasi dengan jam mata pelajaran dasar berkomunikasi yang saya ambil. Jadi untuk penyampaian di awal 4C, saya jelaskan terlebih dahulu critical thinking, yaitu peserta maksud dan tujuan pembelajaran memberikan pengenalan kelas sendiri dan memakai kemudian dan mencoba untuk kemudian yang kedua kolaboratif peserta didik menunjukkan kemampuan dalam biasa mencoba untuk siswa ini agar paham jika kesalahan apa ya. Peserta didik memulai kemampuan untuk mengembang. Selanjutnya yaitu validasi tindakan. Dan yang keempat, communication. Peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi efektif. Jika suaranya mungkin agak tidak jelas, di sini saya coba ini menyampaikan pada siswa pembelajaran abad 2. Jika seperti itu yang kamu lakukan, maka apa langkah selanjutnya agar pada penjualan ini pada maksudnya seorang yang saya tanyakan juga untuk membuka kenapa dia mengingatkan kembali keseruan HP ketika melakukan waktu istirahat serta di penghujung pasar guru menyampaikan pengantar pembelajaran pada hari ini. Kita simak videonya. Jadi video ini dimulai dengan berdoa. Jadi guru menyampaikan apresiasi kepada siswa karena sudah mengikuti kesepakatan yang saya sampaikan untuk pembelajaran DPK ini yang masuk ke dalam langsung selama siswa wajib memakai 8 jam satu hari seragam jam kemudian 7 nama 7.15 ya selalu 7.30 sampai dengan jam 15 bangkit make up untuk peserta didik agar pelaksanaan di dalam pembelajaran adalah melanjutkan pekerjaan mereka bagi siapa yang belum selesai. Dan guru juga menyampaikan manfaat dari kebiasaan baik selalu disiplin. Saya meyakinkan siswa pada waktu masuk pembelajaran itu bisa dilakukan atas kesadaran diri sendiri, bukan dari perintah atau melalui ajakan teman. Dan kita lanjutkan ke bagian menanyakan keyakinan. Perkenalkan pembelajaran interaktif kepada siswa. Karena mungkin sebelum saya sampaikan kepada siswa itu siswa ada kesepakatan kelas yang telah dibangun dan setiap pagi pada setiap apel masuk bengkel itu ada kesepakatan kelas yang disampaikan. Jadi di sini saya percepat saja videonya. Jadi ceritanya adalah masuk ke tahap yang kedua, yaitu kegiatan yang dibangun adalah pembelajaran yang saya terapkan pada anak siswa. Pembelajaran dengan dari 5 poin, yaitu foundationnya, yaitu anak dan ide ini dimulai dengan menjelaskan terkait permainan setiap kali sampai dengan konsep kesalahan yang akan didapatkan bagi kesepakatan yang telah dilanggar. Yaitu yang pertama adalah menghormati orang tua. Sangat asik ya kalau misalnya kita melihat. Yang kedua adalah
Anak-anak sangat antusias dalam belajar dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah patuh terhadap peraturan sekolah. Konsekuensi bagi yang mendapatkan skor sesuai dengan kesepakatan bersama, mereka diminta untuk maju ke depan kelas satu kelompok, kemudian saya akan kembangkan nanti apa yang bisa menghibur Miguel dapatkan dan teman-teman ini, dan harapannya apa yang bisa Miguel lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Permainan ini di sini saya bercerita panjang dan lebar ya terkait dengan permasalahan kasuistik seperti ini. Ini adalah video yang saya buat secara random karena saya tidak mengeluarkan dua jawaban yang benar dan kesalahan yang saya buat, tapi saya langsung menjelaskan meja secara acak di kelas, kemudian mereka meminta kepada saya juga, kemudian saya minta kesediaannya untuk bisa jika mendapatkan jawaban yang salah. Ini adalah tanggapan siswa. Saya akan sidang. Saya ingin dalam tentang praktek ini yang mendapatkan skor tertinggi yaitu belum semua, dan yang kedua adalah salah satu, dan yang ketiga malas belajar, malas tugas. Lanjut ke tahap ketiga. Setelah kegiatan inti selesai, guru menutup kelas tersebut dengan sedikit penjelasan tentang pembelajaran yang telah memberikan afirmasi positif agar peserta didik menjadi tetap lebih semangat. Itu saja kegiatan. Terima kasih sudah menyaksikan, karena video jam singkat diberikan sedikit episode. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari data modul 3 aktivitas 6, yaitu praktik segitiga 8 jam dari Selasa dan 2 jam dari Rabu. Baik, jadi saya jelaskan pembelajaran apa itu segitiga jurusan sampai itu suatu proses, kemudian akan dialog yang dijalankan materi atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang menjadi paket dan jalan saya mengerjakan poin ketiga. Yang pertama adalah menstabilitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesimpulan dari saya beridentitas gagal, saya identitas sukses dapat ditandai dengan perubahan paradigma kebijakan melalui berdasarkan prinsip setiap dan pembelajaran yang menarik harapan yaitu peserta didik bisa bergeser dan belajar dengan stimulus. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7, kemudian mengenali dan tepatnya pukul 8 sampai jam praktek. Poin ketiga yaitu menanyakan mata pelajaran. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan lengkap untuk memunculkan motivasi. Terima kasih sudah mau mengaitkan sampel ya pembelajaran. Oke, di sini saya ambil sampel sama siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini siswa kelas 10 DPIB 2 juga saya. Jadi kasusnya ini adalah saya mendapati Ananda Igel Mahyudin ini bermain HP di dalam kelas, padahal belum waktunya istirahat
dan itu pembelajaran abad 20 pada saat jam mata pelajaran dasar produksi ke-21 di mana kemajuan jadi untuk penyampaian di awal saya jelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan pembelajaran dalam kelas ini. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat coba untuk. Yang kedua, pembelajaran harus kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran harus mencoba untuk siswa ini agar sekolah paham terkait dari kesalahan apa yang dia selanjutnya itu validasi tindakan. Serta berusaha untuk membuktikan jika suaranya mungkin agak tidak jelas. Kemudian kedua, ini saya coba menyampaikan kepada siswa jika seperti itu yang dia lakukan, maka peserta didik memulai kebiasaan melaksanakan dan saya tanyakan juga. Dan yang keempat, kenapa dia bermain HP ketika bukan waktunya istirahat efektif dalam berbagai bentuk dan isi. Let's do it. 3 step pembelajaran abad 21. Pada pendalam ini, pada masa ini seorang guru memiliki peran untuk membuka kelas, mengingatkan kembali kesepakatan saya sampaikan pembelajaran DPK ini serta pembukaan berlangsung sebelum menyampaikan pengantar pembelajaran 8 jam satu hari full kita simak jam 7 jadi 7.15 ya sampai 7.30 sampai dengan jam 15 pagi. Dulu menyampaikan pada siswa dalamnya adalah melanjutkan pekerjaan kesepakatan yang sudah dilaksanakan, yaitu apel pagi. Setiap masuk ke dalam kelas bengkel terutama siswa wajib memakai atribut lengkap ya, mulai dari seragam, kemudian kartu nama, kemudian akan selalu dicek buku, dan saya meyakinkan siswa bahwa ada pembelajaran agar bisa dilakukan atas kesalahan kelas, misalkan dari penyerta atau melalui ajakan teman. Kita lanjutkan juga sampaikan bagian menanyakan keyakinan, manfaat dan kebiasaan baik. Saya sampaikan kepada siswa ada kesepakatan kelas yang telah dapat dibangun dan setiap pagi dan pada setiap apel masuk bengkel itu ada kesepakatan kelas yang disampaikan. Jadi di sini saya percepat saja. Jadi ceritanya adalah kesepakatan kelas yang dulu coba dibangun adalah belajar kesepakatan siswa pada itu ada 5 poin. Nah mungkin sebelumnya Ananda ini siswa menemukan ada 3 poin kesalahan atau 3 kesepakatan yang telah dilanggar, yaitu yang pertama adalah menghormati orang tua dan guru. Kemudian yang kedua adalah rajin masuk ke jam dan usaha prestasi, yaitu kegiatan pembelajaran yang saya terapkan pada anak-anak atau belajar sebuah permainan yaitu participation, yaitu mencari yang terbaik. Dimulai dengan menjelaskan terkait permainan secara lengkap sampai dengan konsekuensinya yang akan didapatkan bagi yang saya merespon kembali. Kesadaran apa yang bisa sangat ada dan kita melihat dari institusi ini, anak-anak sangat antusias. Harapannya dalam bisa belajar pembelajaran bukan
saya bercerita panjang kemudian yang terkait dengan permasalahan apa saja kasuistik seperti ini. Ini adalah video yang saya buat bisa random, saya tidak melakukan skenario dan kesalahan yang sedang dibuat-buat, tapi saya langsung mengambil siswa secara acak dan memanggil mereka untuk permainan. Saya ajak dialog, coba, kemudian saya minta kesediaannya untuk bisa diskusi menjelang ujian. Jadi adalah tanggapan siswa. Saya menanyakan pertanyaan, kemudian jawaban yang benar dan jawaban yang salah yang akan saya sebarkan di atas meja, kemudian meminta kepada siswa untuk mencari jawaban. Jika mendapatkan jawaban yang salah, maka saya dalam pelatihan ini mendapatkan seperti mendapatkan hasil sudah singkat video singkat segi 3 restitusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sudah selesai. Ternyata modul dengan sedikit menjelaskan yaitu praktik segitiga positif serta titik menjadi tetap lebih. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang